Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi bersama Jurnalistik Man 1 Kota Pekalongan. Hari ini adalah hari pertama untuk jurnalistik melakukan podcast yang bertema adalah remaja berprestasi, keren dan menginspirasi. Masa remaja adalah masa di mana kalian dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan, namun juga diisi dengan hal-hal yang positif. Mau tahu nggak menjadi remaja yang berprestasi, keren dan menginspirasi? Wajib simak podcast hari ini karena ada tamu spesial kita, ada Kak Rafif kelas 12 MIPA 1 dan Kak Hilmi dari kelas 12 MIPA 1. Yuk ikutin terus podcast hari ini. Nah, sekarang kita sudah bersama bintang tamu yang berprestasi dari MAN 1 Kota Pekalongan. Boleh dong kenalan terlebih dahulu dari kakaknya? Dulu ya? Iya, boleh. Aku Rafif Rabbani Zali dari 12 MIPA 1. Dan sebelahnya? Saya Hilmi Syekh Fadila, juga dari IPA 1. Daripada lama-lama kita langsung aja yuk ke videonya. Kita ngobrol-ngobrol santuy aja nih ya. Mungkin kayak tanya-tanya biar termotivasi nih sama siswa-siswa MAN 1 Kota Pekalongan. Yang pertama itu metode belajar apa sih yang kakak pakai selama ini gitu? Mungkin dari Kak Rafif dulu atau mungkin Saya dulu ya? Iya, boleh. Kalau aku metode belajarnya biasanya jadi waktu siang hari saya pakai waktu untuk belajar secara maksimal. Nah, ketika udah malam hari saya gunakan waktunya itu untuk beristirahat, entah itu kita main game atau nonton YouTube ataupun tidur mungkin. Jadi ada energi lagi untuk belajar di besok hari. Oh gitu, berarti metode belajarnya tuh kayak bukan SKS gitu? Enggak. Oh, enggak. Oke, dari Kak Hilmi bisa? Kan kebetulan saya anak IPS. Iya. Jadi saya biasanya belajar itu kalau malam hari buka-buka buku pelajaran yang tadi pagi dipelajarin, terus baca-baca. Terus kalau ada pelajaran yang harus dimaksimalin biasanya saya maksimalkan di hari Ahad. Biasanya saya lihat video pembelajaran entah di YouTube, entah bimbel online gitu. Terus ditambahkan juga istirahat kayak game online gitu. Berarti tidak ada ngebimbing gitu dari yang private, guru private gitu? Nggak ada? Nggak ada. Belajar sendiri. Berarti belajar sendiri? Mandiri. Iya, oke. Keren Yang keren. Yang kedua itu saat weekend aktivitas apa yang kakak-kakak ini lakuin? Boleh dari salah satu dulu? Saya dulu. Iya, boleh. Main game. Oh, main game. Boleh main game. Ya kalau Kak Aiman. Kalau aku ya, kalau di waktu weekend kayak gitu biasanya gunain buat ya refreshing otak. Ya jelas lah ya karena udah penghujung hari. Biasanya main game, kemudian ngurus-ngurus. Kebetulan saya tinggal di kos, jadi anak saya kos. juga ngurusin Iya. kos. Iya, keren. Kalau Kak Hilmi? Saya ngikuti jadwal IPS, jadi paginya ngaji, terus habis itu roan. Habis itu kan kalau anak IPS HP dibagi jam 9. Iya. Jadi saya manfaatkan biasanya selang-seling buat jam 9 sampai duhur biasanya buat main. Terus dari habis duhur sampai sore biasanya buat belajar. Kalau enggak di rolling. Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk nyimbangin waktu belajar pelajaran umum dan pelajaran yang online gitu? Kayak apa sih olimpiade gitu? Oh, jadi kami ini kan selama mengikuti olimpiade itu diberi keringanan sama sekolah. Jadi kita dikasih dispensasi untuk nggak ikut pelajaran. Nah, jadi kami bisa fokus ke olimpiadanya tanpa harus memikirkan pelajaran-pelajaran umum gitu. Iya. Mungkin dari Kak Hilmi Sama. sama. Berarti kayak nyimbanginnya tuh dapat dispensasi dari MAN. Iya. Oke, yang selanjutnya, kenapa sih bisa tertarik dengan mapel tersebut padahal kan kata orang susah? Mungkin kayak biologi kan kata orang susah, fisika juga kata orang susah kan? Itu gimana tanggapan atau alasannya gitu? Biologi. Kalau biologi saya itu ya kalau menurut saya selama kita ada niat untuk belajar nggak ada yang namanya susah. Iya. Benar. Terus kalau misalnya dibilang kenapa bisa tertarik karena mungkin selama saya belajar biologi itu saya bisa melihat sesuatu yang beda, dunia yang berbeda. Jadi memang
materi-materinya biologi itu seru. Oh iya. Seru untuk dipelajari. Iya. Mungkin kalau fisika sih gimana Kak gitu. Kan kata orang susah kan ya. Susah. Kalau emang saya pribadi tuh emang paling suka pelajaran yang hitung-hitungan, eksak. Wow, keren. Kalau hafalan itu saya gak begitu suka. Sama sekali gak begitu. Jadi sebenarnya saya Kebalikannya. punya Iya. 2 pelajaran favorit, MTK sama fisika. Wow, keren ya, keren banget. Kenapa saya lebih milih fisika? Karena kalau fisika itu lebih ada gambarannya, kayak lebih menantang gitu. Terus bayangin dulu soalnya. Pelajaran yang dia suka ya itu pelajaran yang dibenci orang-orang ya. Iya bener banget gak sih? Termasuk saya. Oke, selanjutnya apa sih manfaat atau keuntungan mengikuti lomba-lomba gitu? Dapat pengalaman. Terus kalau saya pribadi ikut lomba fisika, jadi lebih tahu fisika itu gimana. Jadi pas pelajaran fisika itu jadi lebih memahami gitu. Kalau untuk saya sendiri pastinya mengurangi beban ortu. Iya. Karena saya ikut lomba begini dapat mungkin reward dari sekolah. Akhirnya mungkin mengurangi biaya hidup saya di sini. Jadi orang tua nggak terbebani lebih gitu. Terus pastinya bakal dipakai untuk terkhususnya di masa depan saya ya, karena mungkin saya pengen kuliah di jurusannya ke sana yang biologi gitu. Iya, Ya, mungkin kayak kedokteran mungkin gitu. kedokteran Ya. atau ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Iya. Jadi pastinya bakal kepake gitu. Oke Kak, kalau dari beberapa lomba yang Kakak ikuti, apa sih lomba yang paling berkesan menurut Kakak gitu? OSN. OSN. Kenapa? OSN. Coba Kak ceritain gimana nih? Ceritain ke teman-temannya boleh Ceritain Kak? ya aku. Iya, Jadi kenapa kami berdua sukanya OSN? Karena waktu kemarin ikut Olimpiade OSN tingkat kabupaten, yang alhamdulillahnya kita lolos, kita dibiayai sama sekolah untuk ikut pelatihan di Semarang. Wah. Nah, jadi yang paling berkesan itu ketika kita tinggal di hotel bintang 3 kebetulan. Dan kita ikut pelatihan di sana itu rasanya nyaman sekali. Tentunya juga pengalaman yang kita dapetin tuh banyak Oh iya. dari sana. Temen juga tambah banyak ya? Teman juga, iya. Coba kalau Kak Hilminya boleh tahu kesannya Sama. sama. Sama-sama. Kalau boleh tahu kayak kendala apa sih yang dirasain selama mengikuti lomba-lomba tersebut gitu? Kalau saya anak IBS, jadi waktunya lebih sedikit. Terus untuk fasilitas juga, kan IBS seminggu sekali HP-nya. Jadi harus benar-benar belajar ekstra kalau di hari Ahad. Kalau dari saya sendiri, terkhususnya pada bidang biologi yang paling susah itu memang menghafal nama-nama Latin. Nama-nama Latin. Iya. Kalau dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar gimana nih Kak? Alhamdulillah saya didukung penuh sama keluarga, juga sekolah. Ya, makanya terima kasih banyak buat guru-guru yang sudah mendoakan saya. Iya, kalau dari Kak Hilmi? Ya, dukungan dari orang tua full. Wow. Keren. Oke. Mungkin bisa diikutin nih sama penonton atau teman-teman dari MAN 1 Kota Pekalongan. Nah, gimana sih tips and triknya supaya belajar berjam-jam itu tidak bosan? Siapa dulu? Aku dulu kok? Ya terserah. Oke. Kalau saya biasanya selang-seling. Jadi waktu belajar sama waktu bermainnya selang-seling. Jadi misalnya saya belajar Olimpiade itu 1 jam. Nanti mungkin 15 menit dipakai buat main game. Jadi sejam belajar, 15 menit buat istirahat. Terus lanjut lagi sejam belajar, 15 menit kayak gitu. Kalau Kak Hilminya? Kalau saya itu harus punya tujuan dulu. Jadi misal saya belajar ini buat apa? Misal saya belajar buat Olim, jadi saya harus benar-benar belajar terus biar lolos. Misal buat PAS, saya juga manfaatkan waktu terus belajar, terus maksimalin. Yang penting ada niat dulu. Yang penting ada niat dulu. Keren. Wah, Mbak, barangkali ada yang mau nambahin? Udah.
Terus kayak biar teman-teman kita tuh termotivasi mengikuti OSN, KSM itu gimana sih Kak? Biar kita ikut juga gitu. Kasih tahu. Barangkali kan bisa menyalurkan gitu ilmunya ya. Mungkin kalau dari aku ya apa ya? Apa nih? Mungkin kayak ngerjain soal terus ataupun pakai metode ini, metode itu kayak gitu mungkin belajarnya atau gimana? Kalau dari saya kayak yang dikatakan Hilmi tadi ya, yang penting kita tuh ada niat untuk mencari masa depan yang cerah. Gitu. Jadi kalau kita misalnya sudah punya niat, ya kemudian akhirnya juga kita mau belajar, ya mungkin gitu. Oke, ini kita juga mau kepo nih. Lomba-lomba apa saja sih yang kalian udah ikuti dan apa yang juara yang Ya, apa juga pernah gitu. juarai gitu. Ya dulu apa aku? Aku Bu. Ya, terserah. Kalau saya pertama KSN, Bidang apa nih? bidang Dan fisika, Wow, full fisika keren. berarti. full fisika. Yes. Terus KSM, LCC PKN, terus sama Tafid 5 juz. Berarti udah punya hafalan dari IBS. Udah. Boleh tahu hafalannya sampai berapa gitu kan? Rahasia. Ya rahasia. Ya 30 juz. Masya Allah. Kalau yang LCC juara berapa Kak? Harapan 3. Oh. Kalau Kak Rafif? Aku lomba berarti tahun 2022 kemarin ikut KSM, terus OSN juga, sama yang non akademik mungkin kayak PEF, Pekalongan English Festival. Saya ikut lomba pidato Inggris. Terus nanti habis dari sini harapannya itu mau masuk universitas mana gitu kan, pasti punya kan kayak keinginan gitu. Iya. Iya, pasti punya. Kalau saya pengen masuk ITB. Masya Allah. Doain guys, semoga masuk. Amin. Kalau Kak Rafifnya? Saya pengen melanjutkan kuliah di luar negeri. Masya Pengennya. Allah. Di mana nih Kak? Pengennya di mana? Jepang, Kairo atau mana? Inggris gitu mungkin. Dua-duanya. Benar. Saya dulu punya pikiran untuk nerusin ke Jepang, Kairo, Turki, Australia. Masya Allah. Tapi buat alternatif juga mungkin di Indonesia. Kalau tinggi-tingginya sih UGM mungkin. UGM UI kan ya. UI. Ya, semoga bisa mencapai cita-citanya ya Kak. Amin. Terima kasih buat Kak Rafif sama Kak Hilmi yang menyempatkan waktunya untuk berbicara buat kita dan bisa memotivasi untuk teman-teman MAN 1 Kota Pekalongan menjadi seperti mereka. Mungkin ada pesan buat teman-teman MAN 1 Kota Pekalongan gitu. Kayak biar mereka semangat belajar atau Ya, apa termotivasi gitu. gitu. Biar menjadi kayak kakak-kakak. Iya, itu gitu. Jangan lupa belajar. Kita masih muda, masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Iya, mungkin itu ya Hil. Iya. Kalau Kak Hilminya boleh kok. Kalau kalian pengen sukses, intinya jangan mengeluh pada proses. Oke. Segitu dulu video dari kita tentang ngobrol-ngobrol bersama dua siswa yang berprestasi di MAN 1 Kota Pekalongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. Dadah. Dadah Kak, dadah. Dadah Kak, dadah.